Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama ada Maulana Ahmad Zailani dengan NIM 1910125310069, nomor absen 40. Kemudian ada Putu Putri Alit dengan NIM 1910125220108, nomor absen 33. Ada Rahmat Husina Farin dengan NIM 1910125310100, nomor absen 44. Kemudian ada Yusfa Mutia Esa Putri dengan NIM 1910125320018, nomor absen 47. Di sini kami akan membahas materi mengenai elemen-elemen pendidikan inklusif dan Perkenalkan, nama saya Rahmat, NIM 1910 12531100 dan absen 44. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendidikan inklusif. Secara teoritis, pendidikan inklusif ialah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkembang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa memandang kelainan, ras, dan karakteristik lainnya. Nah, adapun pendidikan inklusif ada beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, semua anak memiliki hal untuk belajar secara bersama-sama. Keberadaan anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena dikucilkan karena kekurangan kemampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada suatu pendidikan untuk berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Nah, perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti penting, khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara landasan filosofis utama pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia ialah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi. Nah, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika menurut Toto Bintoro tahun 2004. Nah, filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengembang misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Nah, kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan diri, dan sebagainya. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, dan tempat tinggal, organisasi politik, dan sebagainya. Nah, adanya berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban, sehingga menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan, interaksi, dan relasi dengan saling membutuhkan. Nah, dalam ulasan penelitian Debbie Slough dan Charles Peake tahun 1994 sampai 1995 meneliti efek inklusi pada prestasi pada waktu belajar akademik dan tentang perilaku siswa normal. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa inklusi tidak membahayakan siswa dalam presentasi mereka. Jumlah waktu belajar yang efektif dan perilaku sosial. Mereka juga mengidentifikasi 5 efek positif penyertaan, yaitu yang pertama, penurunan rasa takut akan perbedaan individu, harga diri yang lebih baik, dan kepedulian yang lebih besar untuk khusus teman sebayanya. Yang kedua, penumbuhan kognisi sosial. Yang ketiga, peningkatan konsep diri. Dan keempat, pengembangan kepribadian. Yang kelima, persahabatan yang benar-benar dekat dan penuh perhatian. Adapun menurut Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, pasal 1 bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memiliki pendidikan atau pembelajaran dan melakukan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada kesalahan kata. Saya lagi mohon maaf.
Ya saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Zailani dengan NIM 1910-1253-10069 dengan nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas kerja tim dalam kinerja guru. Jadi di sini menurut Chopper mengutip pendapat B.O. Smith bahwa seorang guru yang terlatih harus disiapkan dengan 4 bidang kompetensi agar ia menjadi guru yang efektif, yaitu yang pertama, perintah pengetahuan teoritis tentang belajar dan tingkah laku manusia. Jadi di sini guru yang terlatih itu harus menguasai pengetahuan teoritis tentang belajar dan tingkah laku manusia. Nomor 2, ada tampilan sikap yang mendorong pembelajaran dan hubungan manusia yang sejati. Jadi guru yang terlatih itu menunjukkan sikap yang mendukung proses belajar mengajar, hubungan antar manusia yang tidak direkayasa. Yang ketiga, ada perintah pengetahuan dalam subjek materi yang akan diajarkan. Jadi seorang guru yang terlatih itu harus menguasai pengetahuan dalam mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang keempat, ada kontrol keterampilan teknis mengajar yang memudahkan belajar siswa. Jadi guru yang terlatih itu harus memiliki kemampuan keterampilan teknis tentang pembelajaran yang mempermudah siswa untuk belajar. Selanjutnya, menurut Yoer, Sandi menguraikan beberapa dimensi kemampuan dan sikap yang membentuk karakteristik guru yang efektif. Ada 12 karakteristik guru yang efektif. Yang pertama, guru yang efektif itu menjadi seorang pembelajar. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, menjadi seorang provokator dalam artian hal yang positif. Yang keempat, menjadi seorang pengelana. Yang kelima, menjadi seorang inovator. Yang keenam, menjadi seorang pelawak ataupun penghibur. Yang ketujuh, menjadikan seorang pelatih ataupun pembimbing. Yang kedelapan, menjadi seorang manusia yang sejati ataupun seorang yang humanis. Yang ke-9, menjadikan sentinel. Yang ke-10, menjadi optimis ataupun idealis. Yang ke-11, menjadi kolaborator atau orang yang suka bekerja sama. Yang ke-12, menjadi orang yang berpikir maju ataupun revolusioner. Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru. Bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan guru yang kurang dapat diisi dan dilengkapi oleh guru yang lain. Inilah pentingnya kerja tim dalam membangun suatu sistem kerja yang efektif dan efisien. Kerja tim merupakan upaya menumbuhkan kesadaran dan dukungan untuk bekerja sama secara bersinergi dalam suatu tim yang saling mengenal, memahami, bertanggung jawab dalam membangun kepercayaan. Menyikapi pendapat tersebut, jelas bahwa kerja tim sangat menentukan keberhasilan seorang guru ataupun keberhasilan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan kerjasama setiap guru mata pelajaran, baik mengkoordinasikan materi pelajaran maupun membicarakan tentang kondisi pembinaan peserta didik yang sangat dibutuhkan, sehingga disepakati yang dapat dilakukan dan apa yang perlu menjadi sebuah program selanjutnya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfa Mutiasa Putri, nomor absen 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide ke-7 dan slide ke-8.
Nah, pada slide ketujuh, di sini ada kontribusi indikator kinerja guru. Yang dimana indikator ini ada 4 bagian. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi pembelajaran, dan yang keempat ada lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Nah, pada indikator ini memberikan kontribusi secara signifikan dan dukungan terhadap kinerja guru. Namun di antaranya, indikator tersebut yang paling besar memberikan kontribusi adalah indikator pelaksanaan pembelajaran, yaitu sebesar 0,83, yang menunjukkan bahwa apapun yang direncanakan tanpa direalisasikan tidak akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, di sini sebagai seorang pendidik, kita semua memahami bahwa pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, yang dimana tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga menyampaikan pesan terhadap peserta didik yang akan merupakan aktivitas profesional untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, inspiratif, menantang, dan menyenangkan. Nah, tentu saja mencapai kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena menuntut keterampilan guru dalam menata dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide ke-8. Nah, pada slide ke-8, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, maka seharusnya kita dahului dan kita biasakan dengan kegiatan menyusun rencana pembelajaran atau yang disingkat RPP. Nah, sebagai penyusun, sebaiknya kita juga harus mampu menilai kualitas dari rencana yang kita susun tersebut. Nah, rencana pembelajaran yang berkualitas baik akan menjadi pedoman yang baik pula dalam tataran pelaksanaannya. Di samping mengetahui kualitas dari rencana pembelajaran yang kita buat tersebut, sebaiknya kita juga mampu menganalisa pada bagian mana dari rencana pembelajaran yang masih perlu dilakukan perbaikan. Tentu saja, dengan perbaikan yang kita lakukan tersebut, kualitas proses pembelajaran yang akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Putri Alid dan NIM 1910125220108, nomor absen 33. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya guru pendidikan khusus di sekolah. Nah, yang pertama dalam perencanaan, itu guru ada sebagai inovator. Nah, nilai ilmu pengetahuan perlu dikembangkan bagi peserta didik, karena pembelajaran tanpa nilai akan mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian ada guru sebagai designer of interaction atau perancang pengajaran. Nah, peran ini berarti bahwa guru senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua dalam pelaksanaan. Yang pertama, guru sebagai manager of interaction atau pengelola interaksi antar guru dengan peserta didik. Di sini, guru menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan proses belajar mengajar, mulai dari awal kegiatan, inti, sampai penutup. Kemudian, guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator menjadi penting dalam rangka meningkatkan semangat belajar peserta didik. Motivasi yang diberikan guru akan menjadi reinforcement atau bantuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, yang ketiga ada pembimbing atau direktor. Nah, di sini guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi setiap potensi maupun hambatan yang dialami oleh peserta didik di kelasnya. Kemudian ada inisiator. Guru di sini diharapkan menghadirkan ide-ide pembelajaran yang mampu menginspirasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengeksplorasi pembelajaran secara aktif. Nah, yang kelima ada guru sebagai fasilitator. Nah, guru di sini perlu memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dikarenakan kondisi dan kemampuan mereka yang terbatas. Oleh karena demikian, peran guru dalam menjembatani antara kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran menjadi penting. Nah, yang ketiga, dalam penilaian, guru berperan sebagai evaluator. Yang terakhir ada dalam pengawasan.
Guru di sini sebagai pelaksana dan penjamin ketercapaian isi standar. Jadi guru memegang peranan sebagai pihak yang menjadi pelaksana isi standar proses pendidikan. Terkait dengan pelaksanaan isi standar, guru berkewajiban untuk melakukan monitoring secara berkala selama rangkaian proses pembelajaran, misalnya setiap minggu, setiap bulan, dan setiap akhir tahun ajaran. Nah, dalam praktiknya, guru harus memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam standar proses pendidikan. Kemudian ada aksibilitas fisik dan non-fisik dalam aturan pendidikan inklusi. Aksibilitas diartikan sebagai suatu kemudahan yang mampu menunjang kehidupan sehari-hari secara mandiri. Nah, ketika anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah inklusif, akan tetapi sekolah tersebut belum memiliki aksibilitas dan sumber daya pengajar yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus. Hal seperti ini yang dikatakan bahwa lingkungan yang menghambat tumbuh kembang si anak dalam berpartisipasi dengan siswa didik lainnya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Sekian kami ucapkan terima kasih atas salah hilap. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.